Soal nomor 4 sampai 8. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geografi Minang bersama saya, Rahmi Fitri. Nah, kali ini kita akan membahas KSM Geografi lanjutan untuk soal nomor 4 sampai 8 tahun 2023. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, ini gambar bola langit ya. Penggalan ayat Al-Quran yang sesuai dengan fenomena cuaca dan iklim seperti gambar di atas adalah. Nah, gambar sebelah kiri atas itu adalah gambar yang pada soal ya, dimana itu ada posisi bintang Polaris, terus ada posisi pengamat yang berada di tengah-tengah bola langit. Nah, pada gambar di bawahnya itu kan adalah posisi letak matahari ya. Nah, di situ kan terdapat tanggal 23 September dan 21 Juni. Nah, ketika pada tanggal 23 September itu posisi matahari berada di garis khatulistiwa, sedangkan pada tanggal 21 Juni pada garis balik utara atau GBU. Pada tanggal 21 Juni karena posisi matahari di belahan bumi utara, nah itu menyebabkan siang hari mengalami cukup lama daripada malam hari. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan panjangnya siang dan malam ya. Oke, mari kita lihat pada opsinya, opsi jawabannya. Ya, pada opsi A itu surat Asy-Syura ayat 33, opsi B surat An-Naml ayat 24, opsi C surat Al-Hajj ayat 61, dan opsi D surat Al-Mulk ayat 5. Nah, masing-masing pengertian atau terjemahannya ada pada layar ya, dimana yang A itu berkaitan dengan angin, kemudian opsi B berkaitan dengan persembahan matahari, tidak ya. Terus yang C itu tentang Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Nah, ini berkaitan dengan lamanya siang dan malam ya. Terus yang D, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Nah, ini berkaitan dengan bintang ya. Jadi yang lebih tepatnya adalah opsi yang nomor C, surat Al-Hajj ayat 61. Lanjut soal nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, ini peta Indonesia ya, dengan ada beberapa titik. Pada wilayah yang ditandai dengan nomor 1, sangat berpotensi terjadinya gempa bumi tipe A. Deep slip, B. River slip, C. Strike slip, D. Hanging slip. Nah, hal ini berkaitan dengan jenis-jenis sesar yang ada di Indonesia. Menurut Anderson, pada tahun 1951 dia membagi jenis sesar berdasarkan prinsipal stress, di mana prinsipal stress itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus bidang sehingga shear stress pada bidang tersebut adalah 0. Nah, dia membagi sesar dari 3 macam ya, ada sesar normal atau normal fault, kemudian ada sesar naik reverse fault atau thrust fault, and sesar mendatar itu strike flip fault. Yang pertama sesar normal atau normal fault. Sesar ini mengalami pergeseran yang dipengaruhi gaya gravitasi. Sesar ini terjadi ketika gaya tekan mencapai gaya maksimum secara vertikal. Yang kedua ada sesar naik atau reverse fault. Itu sesar jenis yang ditandai dengan salah satu blok batuan bergeser ke arah atas dan blok batuan lainnya bergeser ke arah bawah. Sesar ini biasanya membentuk sudut kemiringan yang lebih kecil dari 45 derajat. Kemudian yang ketiga ada sesar mendatar atau strike slip fault. Sesar mendatar adalah sesar yang arah pergerakannya sejajar. Sesar mendatar ini juga dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu sesar mendatar dekstral dan sesar mendatar sinistral. Nah, sesar yang mendatar ini atau strike slip fault ini biasanya terdapat pada sesar Semangko di bawah pegunungan Bukit Barisan karena memiliki arah geser kanan sehingga termasuk sesar mendatar. Jadi yang titik 1 itu kan terdapat pada Pulau Sumatera dan jawabannya adalah C, strike slip. Next, soal nomor 6, sebuah peristiwa gempa bumi yang cukup besar telah mengguncang kota A dan getaran dari gempa bumi tersebut berhasil tercatat dalam sebuah seismograf di kota A. Setelah diamati lebih jauh, ternyata jarak epicenter gempa bumi tersebut ke kota A adalah 4.000 km. Berdasarkan informasi tersebut, seismograf manakah yang mencatat peristiwa gempa bumi tersebut? Nah, kita bisa memakai rumus Laska untuk menerapkan di masing-masing grafik pada optionnya ya, di mana jarak epicentral adalah jarak dari pusat gempa ke seismograf dapat dihitung dengan adanya gelombang primer dan gelombang sekunder. Jadi kita ketahui jarak epicentral tadi di soal adalah 4.000 km.
Pada opsi A, ini pada layar bisa dilihat ya, dapat jarak episentralnya itu sekitar 3166,67 km. Nah, masih jauh dari 4000 km. Pada opsi B, hasilnya adalah 4666,67 km. Nah, ini pada epicentral 4000 km. Mari kita lihat yang C 166,67. Nah, jauh epicentralnya ya dari 4000. Kemudian ada 366,67 di opsi D. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, karena B pada rumus Laska yang sama di garis 4000 km ya. Next, soal nomor 7. Perhatikan jenis-jenis ancaman bencana berikut ini. Yang pertama ada banjir, 2 badai siklon, 3 desertifikasi, 4 tsunami, 5 gempa bumi, 6 sea level rise, 7 kecelakaan nuklir. Ancaman bencana yang memiliki karakteristik yang terjadi secara continuous serta durasi dampak yang bersifat long lasting adalah A124, B235, C346, D367. Oke, mari kita bahas. Nah, yang continuous maksudnya di sini adalah terus menerus. Terus long lasting itu dia tahan lama. Jadi bencana itu setelah terjadi, terjadinya itu secara berkelanjutan terus menerus, dan yang menjadi dampak dari bencana tersebut itu akan berubah secara konstan atau tetap gitu, nggak tahan lama perubahan yang terjadi akibat bencana tersebut. Nah, mari kita lihat kalau desertifikasi itu adalah jenis degradasi lahan ketika lahan yang relatif kering menjadi semakin gersang, kehilangan badan air vegetasi dan juga hewan liar. Kemudian penggurunan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi di sini yang termasuk long lasting itu atau bertahan lama itu desertifikasi, itu penggurunan. Terus ada sea level rise, ini adalah kenaikan permukaan laut ya, karena secara terus menerus terjadi permukaan laut di muka bumi kita ini. Kemudian kecelakaan nuklir ini di mana ketika kecelakaan nuklir itu terjadi, maka wilayah yang terkena nuklir itu tidak bisa lagi dihuni ya, maka jadi wilayah tertinggal karena saking lama atau long lastingnya dampak yang ditimbulkan. Di jawaban yang tepat adalah D, 3, 6, dan 7. Lanjut soal nomor 8. Perhatikan penggalan ayat Al-Quran di bawah ini dengan seksama. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan penjabaran ayat Al-Quran di atas adalah A. Ekstraksi minyak bumi di laut, B. Ekstraksi nodul mangan di laut, C. Ekstraksi gas bumi di laut, D. Ekstraksi mutiara di laut. Nah, penggalan ayat pada soal itu merupakan surat An-Nahl ayat 14, di mana artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Nah, dari pertanyaan, salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan penjabaran ayat Al-Quran di atas adalah yang ini ya, kita ketahui yang warna hijau itu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Jadi istilahnya itu berkaitan dengan ekstraksi mutiara di laut, karena mutiara ini kan memang dari laut ya. Oke, jawabannya adalah D. Sekian pembahasan kita untuk part 2 ini. Ditunggu untuk part selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, dan share ke teman-temanmu supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya.